Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Anak-anak, sebelum Ustadzah memulai pembelajaran hari ini, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulis kemuhammadiyahannya ya. Hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan kelas 2. Kita akan belajar bab 4, yaitu berkorban dan menolong sesama. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah rela berkorban dalam kebaikan. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Rela berkorban dalam kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam kebaikan. Hidup menjadi berarti dengan memberi manfaat untuk orang lain. Sikap rela berkorban perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Oke, Ustadzah lanjutkan ya. Sebagai generasi penerus bangsa dan siswa muslim, kita harus meneladani sikap rela berkorban para pahlawan. Sikap rela berkorban para pahlawan antara lain: yang pertama, meninggalkan keluarga demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, merelakan harta dan benda untuk membela tanah air. Yang ketiga, mempertaruhkan nyawa untuk membela tanah air. Namun, karena kalian sebagai generasi penerus bangsa dan pelajar, bagaimana cara menghormati pahlawan? Yang pertama, kalian harus belajar dengan rajin ya. Yang kedua, tertib mengikuti upacara bendera. Dan yang ketiga, jangan lupa terus mendoakan para pahlawan kita yang sudah gugur dalam perang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apa itu sikap rela berkorban? Sikap rela berkorban adalah sikap kesediaan seseorang dengan ikhlas mau memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sikap rela berkorban tidak mengharapkan imbalan atau pamrih dari orang lain. Sikap rela berkorban didasari dengan rasa ikhlas ya. Ikhlas adalah tulus memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, anak-anak, ketika ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita harus ikhlas dan tulus untuk menolong mereka ya. Tentunya tidak boleh mengharapkan imbalan. Selanjutnya, Ustadzah akan menjelaskan cara yang baik meneladani sikap rela berkorban yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh sikap rela berkorban yang bisa dilakukan di rumah adalah: yang pertama, tidak menonton televisi saat jam belajar dan memilih belajar dengan giat. Yang kedua, tidak bermain gadget atau HP dan memilih mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yang ketiga, mengalah ketika bermain dengan adik atau kakak. Yang keempat, membantu ibu menjaga adik dengan mengorbankan waktu bermain. Yang kelima, merelakan atau mengalah
makanan yang diminta oleh adik. Dan yang terakhir, membantu adik mengerjakan PR. Bagaimana? Apakah kalian sudah pernah melakukan sikap rela berkorban yang di rumah seperti Ustazah sampaikan tadi? Jika sudah pernah, berarti kalian termasuk anak-anak yang hebat ya. Nah, berikut ini adalah contoh sikap rela berkorban yang biasa kita lakukan di rumah ya. Yang pertama adalah membersihkan tempat tidur. Biasanya ini kalian lakukan ketika pagi hari ya. Yang kedua adalah mengalah ketika bermain dengan adik, seperti ini ya. Yang ketiga adalah mengalah makanan yang diminta oleh adik. Biasanya adik ingin makan seperti yang kita makan. Nah, maka dari itu kita harus berikan pada adik. Yang keempat adalah mengutamakan belajar daripada bermain. Ketika ada teman ingin mengajak bermain dan waktunya itu bertepatan dengan kalian ketika mengerjakan tugas, temannya harus diberitahu terlebih dahulu ya jika ingin menyelesaikan tugasnya. Kemudian akan menyusul bermain jika tugasnya sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan mandiri. Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya, atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah memiliki pesan 3M. Mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak. Anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.